Ya, pemirsa, dengan alasan menghindari penyebaran virus corona di lapas, pemerintah membebaskan 36.000 lebih narapidana di sejumlah daerah. Dan ternyata sejumlah narapidana kembali melakukan aksi kriminalitas. Lalu apa langkah lanjutan pemerintah? Cek faktanya akan disampaikan Dade Salampesi. Silakan Dade. Ya, Adi dan juga pemirsa Metro Siang, pemerintah membebaskan 36.000 narapidana di seluruh Indonesia dan angka tersebut masih akan bertambah. Ini dilakukan untuk memberantas virus corona yang ada di rutan maupun lapas yang ada di Indonesia. Sekarang kita lihat datanya. Secara spesifik, berapa banyak narapidana, baik itu orang dewasa maupun anak, yang dibebaskan terkait dengan pandemi corona ini, pemirsa. Dari data yang kami peroleh hingga Sabtu, pada tanggal 11 April 2020, di akhir pekan lalu, ada setidaknya 36.554 orang narapidana yang dibebaskan melalui dua program, yaitu asimilasi dan juga integrasi. Untuk asimilasi ada setidaknya 805 anak. Sementara integrasi ada 39 anak. Tapi ini ditegaskan oleh pemerintah bahwa dari angka ini tidak ada napi terorisme dan juga napi korupsi. Lalu apa bedanya asimilasi dan integrasi, pemirsa? Kita lihat informasi grafis berikutnya. Saya mengambil definisi asimilasi dari peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2018 yang mendefinisikan bahwa asimilasi adalah proses pembinaan narapidana, baik itu dewasa dan anak, yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak tadi dalam kehidupan masyarakat atau dikembalikan kepada masyarakat, dibebaskan begitu. Sementara integrasi dalam konteks hukum artinya kurang lebih sama, pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh. Dengan kata lain, program ini adalah membebaskan narapidana baik itu orang dewasa maupun anak ke masyarakat atau dibebaskan, pemirsa. Lalu apa dasar hukumnya? Dasar hukumnya baru saja keluar. Kita lihat informasi grafis berikutnya berupa peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 10 tahun 2020 dan juga keputusan Menkumham yang diterbitkan sama di tahun 2020 tentang pengeluaran dan pembebasan narapidana dewasa dan anak konteksnya melalui asimilasi dan integrasi tadi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran COVID-19 di tanah air. Saya akan mengajak Anda juga untuk melihat sebenarnya bagaimana kapasitas dari rutan maupun lapas yang ada di tanah air, pemirsa. Saya mengutip data dari situs resmi Kementerian Hukum dan HAM, setidaknya di seluruh Indonesia jumlah tahanan dan narapidana ada mencapai 271.209 orang, dan angka ini ternyata over kapasitas atau kelebihan kapasitas mencapai 106%. Dan dari 33 kantor wilayah Kemenkumham yang ada di Indonesia, hanya 3 kantor Kemenkumham, kantor wilayah Kemenkumham yang tidak over kapasitas, yaitu di Yogyakarta, Sulawesi Barat, dan juga Maluku Utara. Selain untuk mencegah penyebaran corona di dalam lapas, salah satu alasan dari over kapasitas ini juga digunakan oleh Menkumham untuk memberikan program asimilasi dan juga integrasi kepada narapidana, pemirsa. Dan yang ditakutkan oleh masyarakat adalah 36.000 narapidana yang dibebaskan ini kembali berulah di masyarakat. Dan ternyata baru beberapa hari dibebaskan, kriminalitas yang dilakukan oleh narapidana yang baru dibebaskan ini sudah terjadi. Banyak diberitakan oleh sejumlah situs media online, ada dari medcom.id, 2 hari asimilasi. Residivis obrak-abrik restoran. Ini terjadi di Depok, Jawa Barat, baru dibebaskan 2 hari karena kasus narkotika, namun karena sedang mabuk dia mengobrak-abrik restoran untuk meminta makan. Ada juga di situs berita lain terjadi di Wajo, Sulawesi Selatan, Denpasar, Bali. Bahkan ada juga yang menjadi kurir ganja, padahal baru 6 hari dibebaskan melalui program asimilasi dan juga integrasi ini, pemirsa. Kita lihat quote atau pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli terkait dengan kebijakan yang diambilnya. Dengan jumlah 271.000 lebih napi dan tahanan, berkurang 30 ribuan masih over kapasitas. Artinya walaupun 36.000 orang ini sudah dibebaskan, penjara yang ada di Indonesia masih over kapasitas. Maka kami sedang mengkaji perubahan PP untuk menambah jumlah yang memperoleh. Artinya akan ada sejumlah orang yang dibebaskan lagi melalui 2 program ini, pemirsa. Baik itu melalui program pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti bersyarat, dan juga asimilasi. Sedang kami simulasikan dan kami hitung jumlahnya. Itu kata Menteri Hukum dan HAM yang menyiratkan bahwa program asimilasi yang hingga Sabtu kemarin sudah ada 36.000 orang lebih
yang dibebaskan angkanya masih akan bertambah. Lalu apa saja syarat dari asimilasi, pemirsa? Kita lihat saja informasi grafisnya. Tentunya pemerintah tidak hanya membebaskan dengan serta-merta, tapi ada sejumlah syarat untuk asimilasi narapidana yang 2/3 masa pidananya jatuh sampai akhir tahun ini, 31 Desember 2020. Artinya memang sudah beberapa bulan lagi akan bebas. Syarat kedua, untuk narapidana anak yang masa pidananya juga jatuh sampai 31 Desember 2020, narapidana dan anak yang tidak terkait dengan PP tahun 99 tahun 2012. Apa itu? Yaitu syarat pemberian remisi bagi narapidana kasus kejahatan berat seperti terorisme, narkoba, korupsi, kejahatan HAM, dan lain-lain tidak bisa diberikan asimilasi. Kita lihat syarat keempat dari asimilasi di informasi grafis berikutnya, yaitu asimilasi dilaksanakan di rumah dan surat keputusan dari asimilasi ini diterbitkan kepala lapas, selevel kepala lapas. Lalu bagaimana dengan integrasi? Kita lihat syarat-syarat yang diberikan kepada narapidana untuk memperoleh integrasi serupa tapi tidak sama dengan asimilasi. Untuk integrasi, narapidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana, anak setengah masa pidana, dan juga sama tidak terkait dengan PP nomor 9 tahun 2012 tadi, dan diusulkan melalui sistem database pemasyarakatan dan surat keputusan diterbitkan Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Artinya untuk integrasi pengeluaran suratnya dari pemerintah pusat, pemirsa. Dan yang jadi pertanyaan juga, bagaimana dengan pengawasannya? Karena ini menjadi kekhawatiran banyak masyarakat. 36.000 narapidana dibebaskan di berbagai daerah di Indonesia. Jadi pemirsa, kita langsung ke informasi grafis pengawasan napi yang dirumahkan. Ditegaskan oleh PLT Dirjen Kemenkumham bahwa sebelum dibebaskan 36.000 narapidana ini sudah diberikan edukasi mengenai syarat-syarat apa saja yang harus mereka lakukan agar mereka bisa tetap mendapatkan hak asimilasi dan juga integrasinya. Di antaranya pelaporan kegiatan harian melalui grup aplikasi WhatsApp, dan juga pembimbingan dan pengawasan online melalui video call. Selain itu, Kemenkumham juga memastikan bahwa 36.000 lebih napi yang dibebaskan ini sudah memenuhi syarat, penilaiannya termasuk kategori baik dalam segi kelakuan, dan juga seluruh peraturan yang harus ditaati sudah ditandatangani oleh mereka. Kita lihat informasi grafis berikutnya, pemirsa. Saya mengutip pernyataan dari PLT Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham Nugroho pada Jumat 10 April di pekan lalu. Ini terkait dengan sanksi yang akan diberikan kepada narapidana yang sudah bebas namun berulah lagi. Secara tegas sudah disampaikan kepada mereka apabila mereka melanggar semua aturan disiplin tersebut, asimilasi dan integrasi akan dicabut dan mereka harus kembali ke dalam lembaga, menjalankan sisa pidananya kembali, ditambah menjalankan pidana baru yang mereka lakukan. Jadi pemirsa dan juga warga masyarakat, bagi narapidana yang sudah mendapatkan program asimilasi dan integrasi ini namun mereka berulah kembali di masyarakat, mereka bisa kembali dipenjarakan dan kembali melanjutkan sisa tahanannya ditambah masa tahanan untuk pidana baru yang mereka lakukan.